Jemaat Maha Tuhan, besar dan ajaib perbuatan Tuhan, layak dipuji dan diagungkan. Oleh kasih-Nya yang besar, Dia selalu tuntun kita dengan firman-Nya. Ini tuntunannya disampaikan dari Roma pasal 10 ayat 16-21 yang menjadi bahan MTPJ Gemim tanggal 18-24 Juni 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini, supaya kami sungguh-sungguh menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang menjadi perenungan firman kita saat ini dari Roma pasal 10 ayat 16-21 begini dikatakan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, penulis kitab Roma adalah Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin, lahir di Tarsus sebagai warga negara Roma. Nanti dibaca Roma pasal 11 ayat 1. Surat ini ditujukan kepada jemaat di Roma, Roma 1 ayat 7, yang terdiri dari orang Yahudi, Roma 2 ayat 17 dan 4 ayat 1, dan juga orang bukan Yahudi, Roma 11 ayat 13. Tahun 400 Masehi, Kaisar Claudius memerintahkan pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Roma, sehingga jemaat bertumbuh dan berkembang tanpa orang-orang Yahudi di dalamnya. Ketika Paulus menulis surat Roma waktu dia berada di Korintus sekitar tahun 57-59 Masehi, orang-orang Yahudi Kristen telah kembali ke Roma dan bergabung dengan jemaat yang ada di Roma. Paulus punya kerinduan atas kehendak Allah beroleh kesempatan untuk mengunjungi saudara-saudara sebangsanya di Roma untuk memberitakan Injil. Roma 1 ayat 10-15 juga 9 ayat 1-5. Karena orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel telah mendengar Injil, telah mendengar kabar baik, telah mendengar kebenaran, tetapi mereka tidak menerima. Mereka taat melakukan hukum Taurat untuk mendapatkan kebenaran. Pada akhirnya kebenaran itu tidak mereka dapatkan. Karena Israel mengejarnya bukan karena iman tetapi karena perbuatan. Roma 9 ayat 31 dan 32. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Dan pada akhirnya mereka menolak kabar baik atau Injil kebenaran Allah yang telah diberitakan, diperdengarkan kepada mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 1. Tuhan,
Siapakah yang percaya pada pemberitaan kami? Ketidakpercayaan umat Israel akan kabar baik yang diberitakan karena mereka berpegang pada Taurat, di mana untuk mendapatkan kebenaran mereka harus taat melakukan hukum Taurat. Kebenaran diperoleh karena perbuatan baik mereka. Mereka sungguh-sungguh giat untuk pekerjaan untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Roma 10 ayat 2. Kabar baik yang disampaikan adalah manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 3 ayat 28. Umat harus punya iman. Iman dari bahasa Yunani pisti, artinya percaya kepada Tuhan. Bagaimana supaya percaya kepada Tuhan? Harus memperdengarkan firman Tuhan. Ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Allah harus diperdengarkan, harus diberitakan. Kata dengar dari bahasa Yunani akouo dapat juga diartikan mendengar, mempelajari, mengerti, dan menaati. Supaya umat beriman percaya kepada Tuhan, maka firman Allah harus didengar, harus diperdengarkan. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nanti dibaca dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan 15. Firman Allah harus diberitakan sampai ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi, walau tidak didengar dan tidak ditanggapi oleh umat Israel. Ayat 18-20. Hal itu terjadi supaya firman Tuhan terbuka dan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi oleh pelanggaran mereka, oleh pelanggaran umat Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Supaya mereka cemburu. Nanti lihat Roma 11 ayat 11. Karena itu Musa berkata, aku menjadikan mereka cemburu kepada orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Ulangan 32 ayat 21. Firman Allah yang sudah diperdengarkan, diberitakan kepada kita harus didengar dengan baik, dimengerti dan ditaati, dilakukan. Kalau tidak, itu akan dianugerahkan kepada orang lain yang belum percaya kepada Tuhan, sebab pemberitaan firman Allah tidak terhenti, tidak terbelenggu pada orang, tempat, dan situasi tertentu. Firman Allah terus mengalir sampai ke ujung bumi. Itulah amanat agung, perintah agung dari Allah yang agung. Matius 28 ayat 19-20. Supaya firman Allah didengar oleh semua orang. Makanya Yesus katakan, kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Markus 6 ayat 11-12. Firman Allah harus terus diperdengarkan kepada setiap orang yang mau
siap mendengar, mengerti, percaya, dan mentaati, melakukan dalam hidup ini. Kesabaran Allah terus dinyatakan kepada umat Israel sebagai bangsa pilihan. Walau mereka tidak taat, suka membantah, tapi oleh kasih Allah, setiap hari ia mengulurkan tangannya. Ayat 21. Ini tanda tetap terbuka dan mau menerima setiap saat umatnya yang mau datang mendengar kabar baik, firman Allah, percaya dan melakukan. Jemaat Maha Tuhan, sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita terpanggil untuk melaksanakan perintah amanat agung dari Yesus Kristus, yaitu memberitakan firman Allah, memberitakan Injil kabar baik kepada semua orang, supaya semua orang di seluruh dunia sampai ke ujung bumi mendengar firman Allah. Ketika mendengar firman Allah, bukan sekedar mendengar, tapi menerima, percaya, mempelajari, mengerti dan mentaati, melakukan, mempraktikkan dalam tindakan nyata, sehingga kehidupan kita menjadi berita, menjadi saksi, teladan bagi semua orang. Iman kepada Yesus bertumbuh ketika mendengar firman Allah. Karena itu, ketika mendengar firman Allah, jangan mengeraskan hati dengan tetap berpegang pada kekuatan, kemampuan, dan pembenaran diri sendiri. Melainkan harus takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 1-3. Sebab manusia dibenarkan dan diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus, bukan karena perbuatan. Roma 3 ayat 28. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tidak mau mendengar, tidak mau menanggapi, tidak mau melakukan firman Allah, itu tanda kita menolak, tidak menerima firman, sekaligus tanda menolak dan tidak menerima, tidak percaya kepada Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Yohanes 3 ayat 18. Ketika umat tidak mau mendengar firman, firman harus tetap diberitakan kepada semua orang. Sebab pemberitaan firman Allah tidak dapat terhenti, tidak dibatasi, dan tidak terbelenggu oleh situasi dan kondisi apapun. Firman Allah harus terus menjangkau dan menjangkau semua orang kapanpun dan dimanapun, supaya semua orang mendengar, beriman, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biarlah kebenaran firman ini akan kami ingat dan kami tindak lanjuti dalam hidup ini. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, diberkatilah. Dan biar firman ini semakin memperlengkapi kami semua sebagai pelayan Tuhan dalam mempersiapkan diri melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, kami serahkan saudara-saudara kami dan bahkan juga pelayanan ini, sehingga diberkati dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah oleh rahmat-Nya yang besar akan terus menyertai, menolong, memberkati, memberi kemujuran, keberuntungan, memberi keberhasilan kini, di sini, dan selamanya. Amin. Trims.